Oke, halo kawan-kawan. Halo, Hai, Iya, pada ngapain? lagi aku Zoom. nggak tahu tadi. Kalian Gimana udah udah? nonton videonya? Udah. Udah. Oke. Terus tanggapannya gimana, guys? Bagus videonya. Iya bagus. Iya bagus kok. Bagus. Kayak ada maknanya gitu. Heeh. Kayak banyak orang di luar sana tuh nggak dapat keadilan, tapi mereka masih bersyukur dengan rezeki yang mereka dapatkan di hari itu. Betul. Iya. benar. Setuju sih. Terus kayak ngelihat apa sih kehidupan lain yang nggak tahu sih, kalau menurutku itu kayak ngasih insight baru sih. Kayak wah ternyata apa kita hidup senyaman ini tuh ternyata ada orang lain yang hidupnya kurang nyaman gitu. Dalam tanda kutip. Bener-bener. Jadi kalau kayak mereka tuh masih kesusahan tapi mereka nggak nyerah gitu loh. Iya. Iya, sebagai pandangan kita, kalau misalkan kita punya masalah terus putus asa, ingat kalau di bawah kita tuh masih banyak yang juga kurang, tapi mereka juga bersyukur gitu. Betul betul. Tuh. Justru malah kalau bisa kita ikut membantu mereka dalam ya apa gitu. Siapa tahu kita kan hitungannya dalam tanda kutip cukup. Kalau misalnya kita siapa tahu bisa berlebih tuh kita bisa kasih nolong mereka apalah gitu. Gitu. Iya benar. Benar-benar. Itu juga mengajarkan kita untuk hidup bersyukur nggak sih? Kayak kita Iya. mensyukuri apapun yang kita miliki. Ah, ya. Terus yang tugasnya yang sing communicating itu kalian udah gimana? Udah dong. Udah. Udah tadi malam aku kumpulinnya. Sama. Masih aku juga tadi malam. Yuk sharing yuk. Yuk. Iya. Siapa duluan yang mau sharing? Terus nanti kayak ngasih tanggapan gitu kan, bahas bareng-bareng. Iya ya. Iya. Aku boleh duluan? Boleh. Boleh. Jadi kalau aku situasi yang nggak adil, yang pernah ngusik hatiku tuh kadang kalau misalnya aku lagi ada tugas dan di hari tuh kayak sibuk banget gitu loh, terus sama jadwal kuliah sama tugas, tapi aku kayak masih kadang dimintai tolong untuk ngajarin adikku yang terakhir, padahal masih ada adikku yang lain yang bisa ngajarin gitu. Terus yang aku rasakan tuh cuma sedikit kesel sih, tapi kalau perbandingan sedikitnya tuh kayak 1:10 dari perasaanku gitu. Jadi nggak kesel-kesel banget, cuma sedikit banget. Terus yang terpikirkan secara spontan itu tugas apa aja sih yang belum selesai di hari itu. Terus yang spontan ingin kulakukan adalah kayak langsung spontan ngomong gitu, kayak aku masih ada tugas ini kayak gitu. It's okay sih dengan perasaan kayak gitu, karena kan maksudnya kamu juga punya kepentingan sendiri gitu loh. Benar-benar. Terus ada kepentingan yang tercederai, itu kayak tugas yang harusnya bisa aku kerjakan pas waktu itu malah jadi tertunda, malah harus kayak tunda sementara untuk ngebantuin adikku gitu. Terus dorongan untuk melakukan tindakan rekonsiliasi, karena aku nggak terlalu ngerasa kesal, makanya perasaanku tuh ya nggak terlalu berpengaruh sama perilakuku terhadap adikku sama mamaku yang minta tolong. Terus untuk motivasinya, aku karena nggak berubah apapun, jadi ya
biasa aja sih. Jadi aku cuma kayak mikir hal yang positif aja biar perasaanku tuh nggak terus berlarut. Begitu. Iya, iya. Karena kan juga dia adikmu gitu loh. Jadi kayak Oh, nggak mungkin yang benar-benar kesel, marah. benar-benar. Hmm. Iya kan sharingku. Makasih Feli udah sharing. Aku Sama-sama. boleh Boleh. situasi yang aku rasain nggak adil dan mengusik hatiku tuh ketika sebenarnya udah lama sih pas aku SD. Jadi tuh di SD ku tuh ada temen yang dia tuh nggak naik kelas dan punya bau badan yang khas gitu loh. Terus kayak benar-benar dibully sama seangkatan, bukan seangkatan, sesekolah malah, yang benar-benar dikucilkan gitu loh. Terus tuh aku kayak merasa kasihan ya, emang gimana ya, maksudnya emang nggak ada yang nggak mau naik kelas dan nggak ada yang punya bau badan yang khas gitu, tapi kan ya dia kan masih manusia gitu loh. Terus kayak aku tuh bayangin kalau aku ada di posisi dia, kayaknya aku bakal sedih banget nggak sih, ya, sama menemaninya sih, walaupun kita nggak ingin dia rasakan tuh kepentingan-kepentingan apa yang ingin mereka rasakan tuh. Kamu tetap Udah, teman. Yuk, lanjut. Terus kayak reaksinya mungkin dia nggak mau dikucilin, dia mau lebih dihargain seperti manusia. Terus kalau bisa ditegur dengan bahasa yang baik, nggak usah kayak membuli dan dikucilkan gitu. Udah sih, udah gitu doang. Baik banget kamu mau nemenin kayak gitu. Biasa kan orang kalau ada temen yang dikucilin kayak gitu malah takut banget ngedeketin kan. Iya, tapi sedih Udah. banget tau, kayak sedih banget. Kamu melakukan tindakan yang benar. Hmm. Sekarang kayak nggak tahu gitu loh, sekarang dia sekolah di mana, tinggal di mana juga kita semua nggak ada yang tahu. Next boleh. Terima kasih sharingnya. Kasih Ara. Terima kasih sharingnya, Ara. Siapa nih lanjut? Udah aku kali ya. Boleh. Jadi situasi yang tidak adil sama musik hatiku tuh, kadang kan aku seharian ngerjain tugas di kamar kan. Tapi tuh kadang papa atau papaku suka bilang, alah kamu gak ngerjain tugas di kamar, itu kamu malah nonton drakor. Kayak aku kesel banget kayak gitu. Kan udah capek banget seharian ngerjain tugasnya udah banyak. Tahu-tahu malah dibilang nonton drakor doang di kamar. Terus ya cuman aku nggak terlalu yang kesel-kesel banget sih ke mereka. Cuman kesel dikit lah. Terus motivasiku ya karena mereka keluarga aku, nggak mungkin aku mau marah-marah terus kan. Jadi ya udahlah aku terima aja, sekalian berusaha sabar juga. Kayak itu aja sih dari aku. Sedih banget. Keren sih. Gak apa-apa. Maaf, Vina. Semangat. Aku boleh? Boleh. Oke, jadi kalau aku tuh situasi tidak nyamannya, aku tuh berada di lingkungan yang pertemanan yang toksik gitu loh, yang tidak sefrekuen denganku. Kalian pernah ngerasain gak sih? Kayak, Masih. iya kan? Gak enak banget kan? Kayak nguras energi banget gitu loh. Iya, fake banget jadinya. Terus yang aku rasakan tuh, aku merasakan benar-benar gak nyaman dan maaf ribut. Dan gak nyaman banget, kayak pengen cepet-cepet pulang kalau aku pergi main sama mereka. Dan aku tuh kepikirannya tuh kalau lagi sama mereka tuh pengen pulang kayak udah aku nggak bakal main lagi sama mereka karena bener-bener apa ya, toksik. Dan kalau kita berada di lingkungan kayak gitu tuh
nguras energi banget. Jadi kayak kita pulang tuh benar-benar kayak capek banget, padahal kita nggak bikin apa-apa. Kayak ngerti nggak sih kan? Terus yang terus kayak aku tuh langsung kalau udah tahu aku bener-bener gak nyaman, ya aku ngejauhin, udah ngebatasin pertemanan sama mereka dan jarang main lagi sih. Ini itu aja sih dari aku. Ya sih emang kalau kayak gitu tuh nggak nyaman banget. Kalau maksudnya kalau dalam pertemanan terus kayak toxic gitu emang buat capek banget gak sih? Kayak energinya keseret gitu Soalnya nggak kayak sih kalau nggak cocok sama orangnya? Iya benar. Berikutnya aku kali ya. boleh. Oke, kalau akhir-akhir ini sih situasi yang nggak benar kutip tidak adil itu ini sih, jujur dengan apa ya, adaptasi kuliah hibrid dan sebagainya tuh aku merasa kayak aku tuh butuh ngekos gitu sebenarnya. Dengan pertimbangan rumahku tuh jaraknya nanggung dan sebagainya. Cuma dari orang tua belum boleh juga kan, karena itu jaraknya nanggung juga gitu. Kalau perasaan yang aku rasain, jujur sebenarnya jatuhnya lebih ke kesel sama kayak kadang tuh suka kayak tau gak sih kalau misalnya teman-temannya itu kosannya deket gitu terus kita ngerasa kayak iya aku jadi nggak jadi kayak rumahku jauh sendiri gitu, tapi kayak ya udah gitu, nggak yang nggak se-urgent itu juga sih sebenarnya emang. Terus apalagi sih tadi perasaan yang aku rasain, pikiran spontan yang ingin aku lakukan sebenarnya yaitu aku sebenarnya aku masih berusaha minta buat ngekos, tapi kayak ya udah kalaupun enggak juga udah agak lumayan ke-solve dengan aku yang membiasakan diri buat bolak-balik paingan rumahku. Jadi nggak apa-apa juga. Terus udah deh, kayaknya itu aja. Kamu berapa kilo sih? 11 kilo sih. Nggak sejauh itu, cuma tetap jauh kalau buat bolak-balik. Berapa? 13? 11. Oh, aku Jauh banget sumpah. 10. Wah, Ra, kita senasib. Belum lagi kalau kayak ketemu macet atau gimana gitu. Aku kota gede. Ya, aku masih pilih online sih. Maksudnya aku di kota gede juga nggak yang netap banget gitu loh. Masih bolak-balik daerahku. Aku itu di Jombor. Yang bikin capek tuh apa? Kamu kelas jam 7 nggak sih? Iya. Somehow tuh kelas-kelas yang luring tuh jam 7 semua gitu. Oh, kalau kelas jam 7, dari jam berapa? Aku jam 5 udah bangun. Keren. My God. Keren. Udah terbiasa. Ya, doakan Maret Grace bisa kos ya. Amin. Semoga. Ya, berikutnya. Kita yang belum ya? Aku. Ya udah aku deh. Sebenarnya kalau mau bilang ini situasi nggak adil juga ya nggak tahu ya, bukan karena aku untuk kayak ngerasa gitu. Cuman ini salah satu peristiwa yang mengusik aku tuh waktu saudaraku, nah dia tuh mereka tuh kayak seumuran sama aku tuh, terus kayak ngelihat ibunya mereka tuh meninggal. Aku tuh kayak apa ya? Yang aku rasain jelas kayak sedih banget, terus juga ngerasa kehilangan karena aku juga deket sama mama mereka. Terus yang kayak spontan aku pikirin tuh kayak astaga, mereka kan masih apa ya, kita kan kayak masih butuh banget nggak sih, kayak bener penting kan figurnya untuk kita, kayak apalagi ini kan di masa-masa kita masuk perkuliahan atau mereka masuk SMA, di mana kita tuh menginjak masa dewasa tuh kayak kita tuh sebenarnya tuh bergantung sama ibu. Personally aku kayak gitu ya, kayak
kayak aku tuh nggak bisa apa-apa tanpa mamaku. Terus kayak aku ngebayangin kayak aku jadi mikir kayak gimana ya kalau jadi mereka, karena aku tahu bahwa kematian itu kan pasti, tapi kayak di usia begitu tuh kehilangan mama tuh pasti kayak berat banget gak sih? Jadi kayak yang aku terus kayak yang spontan aku mau lakukan tuh kayak aku kayak mau berusaha untuk bantu mereka, kayak selalu ada buat mereka. Ya, kayak gitu-gitu. Terus kayak dari mereka tuh kayak aku juga jadi belajar kalau ternyata kayak waktu tuh kayak berharga banget gak sih? Kayak kita tuh nggak bakalan tahu sakit apa tuh kalau waktu beliau masih ada tuh kayak apa ya? Pasti tuh kadang kan sebagai anak tuh kayak kita tuh kita kayak rada keras kepala, rada melawan kayak gitu. Tapi waktu dia udah jalan tuh kayak mereka tuh kayak cerita ke aku kalau mereka tuh kayak nyesel banget gak sih, kayak kenapa dulu tuh mereka tuh kalau tahu kayak gini tuh ya mereka menghabiskan waktunya lebih banyak lagi gitu. Jadi ya dari mereka aku tahu bahwa waktu tuh berharga banget gak sih, kayak setiap detik menitnya tuh punya arti sendiri-sendiri. Itu aja sih dari aku. Keren. Rada dark ya, tapi ya itu sih. Tapi itu bagus sih, maksudnya kayak kamu ngeliat orang lain terus kayak kamu jadi bisa ngerefleksiin itu, terus kamu jadi ngehargain orang sekitarmu, itu keren. Iya, Iya. jadi bisa belajar menghargai waktu dengan lebih baik juga. Belajar dari pengalaman orang lain, jadi lebih menghabiskan waktu sama orang tua. Jadi Udah. aku udah. Siapa lagi ya? Feli ya? Udah semua Udah nggak sih? semua nggak sih? Udah semua. Wow, Sabtu pagi kita untuk sharing hal-hal yang menarik. Yeay. Terima kasih guys sudah sharing. Ya, terima kasih Terima sudah kasih meluangkan semua. waktu. Semoga weekend kalian indah. Kalau aku yakin pasti kalian lagi ngejar tugas juga weekend-nya. Semoga weekend kalian nggak ngerjain tugas. Dan nggak kerasa weekend. Betul. Ya. Ini waktunya tinggal 8 menit. Apa? Kalian siapa aja yang offline? Aku offline. Aku offline. Aku online juga yang offline. Oh, kamu online? Aku online. Tim online. Udah guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua atas kerjasamanya. Dadah. Dadah. Terima kasih semua.